Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Baik anak-anak Bapak, pada pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, alangkah sebaiknya kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Bapak, pada pagi hari ini sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, apakah pada pagi hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan pagi hari ini adapun materi kita yaitu adalah tentang tata cara bersuci. Nah, anak-anak Bapak, apa itu bersuci? Ada yang tahu? Ada? Nah, ini dia. Anak-anak Bapak, suci itu artinya bersih. Nah, sedangkan bersuci itu artinya membersihkan diri. Jadi bersuci itu disebut dengan taharah. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan yang lainnya seperti sholat, wudhu, tayamum dan lain sebagainya, kita harus terlebih dahulu bersuci. Paham anak-anak Bapak? Baik. Bersuci itu kita laksanakan sebelum kita melaksanakan ibadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum beribadah kita harus terlebih dahulu bersuci. Nah, bagaimana cara kita bersuci? Nah, cara kita bersuci itu bisa saja dengan berwudu dan bisa juga dengan tayamum. Jadi di sini Bapak akan coba menjelaskan yang pertama yaitu berwudu. Mungkin masalah wudu ini anak-anak Bapak di rumah juga sudah sering dipraktekkan atau diajarkan oleh orang tua anak-anak Bapak semuanya. Sudah belum? Bapak yakin pasti sudah. Nah, di sini Bapak mengingatkan kembali kepada anak-anak Bapak tentang bagaimana tata cara berwudu. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara berwudu, anak-anak Bapak harus tahu dulu yaitu niat. Niat wudu. Ya, ada yang hafal niat wudu? Ada yang hafal? Baik. Untuk niat wudu yaitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Pak ulangi sekali lagi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Apa artinya? Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, baik anak-anak Bapak, sebelum kita melaksanakan sholat, terlebih dahulu kita harus berwudu. Untuk berwudu, kita harus tahu dulu niat wudu. Bapak yakin dan percaya, anak-anak Bapak pasti semuanya sudah tahu niat wudu. Kemudian kita lanjut. Nah, anak-anak Bapak,
Setelah niat, nah di sini yang pertama yang akan kita lakukan adalah membaca basmalah. Yaitu kemudian dilanjutkan dengan membasuh atau mencuci kedua telapak tangan kita, ya. Nah, jadi ketika kita membersihkan kedua telapak tangan kita, usahakan ya air itu masuk ke celah jari kita, ya. Jangan sampai di celah jari kita itu tidak terkena oleh air. Kemudian setelah kita mencuci kedua telapak tangan kita, apa selanjutnya? Kita berkumur sebanyak 3 kali, ya. Nah, untuk berkumur ini usahakan anak-anak Bapak jangan sekedar berkumur, ya. Airnya diambil cuma sebagian saja, lalu yang dikeluarkan itu tanpa air, ya. Usahakan masukkan air ke mulut kita lalu berkumur sebanyak 3 kali anak-anak Bapak. Kemudian setelah berkumur kita lanjut dengan mencuci lubang hidung, ya, ataupun membersihkan lubang hidung. Nah, usahakan sama dengan yang lainnya sebanyak 3 kali. Baik, anak-anak Bapak, kita lanjut berikutnya lagi dengan gerakan berikutnya, yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah, membasuh muka ini anak-anak Bapak yang harus diperhatikan, ya. Usahakan mengusap muka itu dengan rata, ya. Jangan hanya sekedar di bagian depan sehingga bagian samping tidak terkena oleh air wudhu. Jadi usahakan usapnya merata. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian kita lanjut kembali gerakan berikutnya, yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Berapa kali? 3 kali juga, ya. Batas tangan ini hanya sampai dengan siku. Jangan melebihi dari siku. Nah, cukup batasnya hanya siku. Mana siku anak-anak? Ya, ini siku. Jadi mengusapnya itu hanya batas sampai dengan siku saja anak-anak Bapak, ya. Nah, baik, kemudian kita lanjut dengan bagian berikutnya lagi, yaitu bagian mengusapkan bagian kepala sebanyak 3 kali. Bagian kepala itu sama juga dengan ubun-ubun. Nah, ini dia Pak contohkan, ya. Nah, ini bagian ubun-ubun sebanyak 3 kali. Nah, jangan. Kemudian kita lanjut kembali. Setelah bagian ubun-ubun, gerakan wudhu berikutnya lagi adalah telinga. Ini bagian telinga. Usahakan, ya, untuk gerakan sholat ini usahakan utamakan kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Kemudian untuk telinga, Bapak contohkan, usahakan mengusapnya rata, ya. Jangan hanya sekedar meletakkan air di bagian telinga bagian bawah, itu nanti tidak merata. Usahakan mengusapnya sampai dengan rata. Ya, anak-anak Bapak, paham kira-kira? Kemudian kita lanjut kembali, ya. Setelah mengusapkan telinga kiri, lalu telinga kanan, jangan lupa juga telinga sebelah kiri juga sama. Kemudian kita lanjut. Yang terakhir yaitu bagian apa? Bagian kaki. Nah, ingat, untuk bagian kaki ini, baik kaki kanan maupun kaki kiri, usahakan hanya sampai dengan mata kaki. Tahukah anak-anak Bapak mana mata kaki?
Nah, itulah dia mata kaki ya. Nah, jadi seperti yang ada di gambar ini hanya batasnya sampai dengan mata kaki. Dan jangan lupa juga celah di jari, celah-celah jari itu ketika kita mengambil wudhu dibuka ya. Nah, biar airnya masuk semuanya ke dalam celah-celah jari kita. Setelah kaki, ya, kaki kanan, kita lanjut dengan kaki kiri. Sama gerakannya, hanya sampai dengan mata kaki. Baik anak-anak Bapak, setelah kaki, lalu kita doa. Doa ini berarti doa sesudah wudhu. Ayo, ada yang hafal doa sesudah wudhu? Nah, baik, doa sudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabi waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak Bapak semuanya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.